Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita ada kajian spesial Trawas. Kajian spesial Trawas. Dan ini alhamdulillah ada guru-guru yang datang, yang ikut bersama kita. Saya tadinya mikir untuk tema hari ini, tema yang seru kira-kira apa. Akhirnya nemu di Al-Quran surat Ar-Rum itu beberapa kali Allah Ta'ala menjelaskan wa min ayatihi wa min ayatihi. Di ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ada gunung, alam dan lain sebagainya, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi di dalam surat Ar-Rum Allah Ta'ala itu mengabadikan kemuliaannya dulu, kesuciannya dulu. Di dalam ayat 17 bisa dicek. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Jadi kemudian ini yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk di dalam surat di dalam surat, ya kan? Zikir-zikirnya Rasulullah, juga di wirid-wirid yang lain ada. Jadi memang riwayatnya ada model seperti itu. Setelah kemudian Allah Ta'ala mensucikan dirinya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci. Maka bertasbihlah kepada Allah Ta'ala hina tumsuna wa hina tusbihun, di saat pagi dan di saat siang, di saat sore hari. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahwa zikir itu di semua tempat dan di semua waktu. Cuman ada memang beberapa tempat yang tidak boleh berzikir di sana, seperti kamar mandi dan tempat-tempat Maka kemudian ada tempat model-model seperti itu yang memang beberapa dikecualikan. Cuma secara umum untuk masalah berzikir setiap sholat ada masanya. Sholat Allah Ta'ala mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Kemudian aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laila. Itu ada 5 waktu sholat. Itu yang wajib, yang ada di Al-Quran. Kemudian untuk masalah puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kemudian selanjutnya untuk zakat ada. Untuk haji ada masa dan ada tempat yang disesuaikan sama Allah Ta'ala. Cuman untuk masalah zikir, Allah Ta'ala menjelaskan orang yang ahli berzikir, orang yang ahli berzikir termasuk orang yang cerdas. Maka Allah Ta'ala membahasakan di sana ulul albab, orang yang memiliki pemikiran luar biasa, kecerdasan luar biasa. Siapa mereka? Allah Ta'ala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ada levelnya yang dijelaskan sama Allah Ta'ala. Justru sing paling soro itu paling dukur. Kenapa? Memang yang paling sulit itu mesti paling pantas untuk mendapatkan surga lebih tinggi. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengatakan orang yang bisa berzikir di saat berdiri, karena banyak orang yang lalai. Umpama pengajian, Rasul SAW mengajari di dalam sebuah hadis bahwa orang yang masuk pasar kemudian membaca doa ketika masuk pasar, setelah itu akan dinaungi oleh 80.000 malaikat dan beberapa riwayat hadis yang lain. Jadi model-model hadis seperti itu orang yang bisa masuk pasar kemudian mengucapkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Ada riwayat yang menggunakan yuhyi wa yumit, ada riwayat yang tidak menggunakan yuhyi wa yumit, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap langkahnya dicatat hasanah. Nah ini kemudian ndak gampang. Wah, pas pengajian lungguh eling. Begitu berangkat toko pengajian langsung budal nang ITC. Wah, alamat itu. Begitu budal buka pintu grek lali lu hilang. Nah itu kemudian Allah Ta'ala justru mengistimewakan orang yang di saat kondisi berdiri iso eling be Allah Ta'ala, bisa ingat sama Allah Ta'ala, itu sudah luar biasa.
Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan siapa yang pertama alladzina yazkurunallaha qiyaman, berdiri dulu. Level selanjutnya wa qu'udan, dalam kondisi duduk mari sembahyang astagfirullah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu masih dalam taraf yang standar. Lebih rendah lagi Allah Ta'ala mengatakan wa ala junubihim, dan di saat santai. Di saat santai, di saat orang tidur. Itu rata-rata contoh paling gampang kalau guru saya itu memberi contoh orang yang ketika tidur terus mimpi elek, begitu mimpi elek langsung tangi astagfirullah, kabeh iso nek kaya ngono iku. Iku kabeh iso iku. Atau wong ndak biasa nyebut begitu mimpi elek ape kecemplung ape mlebu jurang begitu kan astagfirullah kabeh iso. Nek kaya ngono iku rata-rata kabeh iso. Jadi itu sudah level paling rendah iku. Mesti refleksnya. Jadi kemudian itu tahapannya. Dan jelas surganya lebih tinggi yang di atas. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelah ayat itu Allah Ta'ala menjelaskan wa min ayati. Dan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan ada banyak, cuman ini yang disebutkan sedikit saja. Allah Ta'ala menyebutkan itu secara global biasanya. Jadi tidak kabeh dirinci oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang dirinci, kadang tidak. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa min ayati, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala an khalaqakum min turab, Anda diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Nah, maka ini yang kemudian menghilangkan semua kemuliaan manusia. Makanya kemudian iblis itu sombongnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kok saya disuruh menyembah orang yang diciptakan dari tanah? Padahal tidak ada teori yang mengatakan bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Toh jelas kadang-kadang ada api yo disiram pasir apa yo padam juga, ya kan? Jadi ada kalanya ini tanah lebih mulia, yang membuat lebih mulia apa? Ruh. Makanya Allah Ta'ala mengatakan sampai pada lafaz wa nafakhtu fihi mir ruhi, itu yang membuat orang mulia. Kemuliaan manusia terletak kepada kemuliaan ruhnya. Begitu ruhnya baik, insya Allah segala macam akan baik. Tapi kalau sudah ruhnya rusak, wong itu bakal jadi rusak. Orang ketika mati sudah meninggalkan jasad, binaragawan, sehat, tekar, segala macam. Wah, tapi nek jahat, tidak ada sing ngereken. Tapi ya Allah, orang biasa tapi sering bantu orang lain. Tidak tapi dempal, tapi sering bantu orang lain. Begitu mati, podo-podo mati ini. Sing siji awake luwih apik, tapi dilokno diceladu sama orang-orang. Kayak apa fungsine wong koyo ngono iku? Badannya bagus, tapi dhisik iki wong medhit luar biasa dijaluki tulung angel. Orang yang satunya walau awak tidak tapi apik, bukan binaragawan tapi sering bantu orang lain, dipuji. Apa yang membuat mulia? Yaitu tadi bukan paket jasadnya. Bukan paket jasadnya, justru paket ruhnya dari pikiran, hati dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang lebih mulia. Kemuliaan seseorang itu ada di sana. Maka Allah Ta'ala mengajarkan pertama, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala itu min turab. Anda diciptakan oleh Allah Ta'ala itu asalnya sama. Bu ganteng, bu elek, bu ayu, segala macam. Pokoknya sama asalnya. Asalnya satu. Nanti akan kembali ke satu tempat yang sama. Jadi kemudian ini yang menjadi inti dari penciptaan manusia. Inti dari penciptaan manusia. Makanya kemudian ketika Nabi Isa dikutuskan menjadi Tuhan, Allah Ta'ala itu bukan mengatakan, oh Nabi Isa itu tidak bisa ini ketahuan. Nabi Isa tidak iso miber, tidak iso ketahuan. Allah Ta'ala cuma mengatakan, karena yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya mangan, ikut dong. Subhanallah. Dan memang kebutuhan jasad itu ada di sana. Orang begitu ndak mangan, atik loro mah, lambung. Allah, Tuhan loro lambung, apa njaluk Tuhan saya minta sebentar sakit lambung, muntah, percoba duduk Tuhan kayak ngono. Wis mari mangan, wareg ngantuk. Sudah makan, ada kekuatan. Setelah kekuatan, ngantuk. Wis mari mangan, ngantuk. Jaluk tolong, engko ae tak turu dhisik ngeleset. Nek atik ndak turu, cekot-cekot ndas. Lo dari makan saja itu efek ke belakangnya luar biasa. Dan efek kalau ndak dituruti itu luar biasa. Begitu orang ndak makan kok ono sing macam-macam. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan karena yakulan ta'am, itu kebutuhan jasad.
Jadi kalau memang orang bangga dengan penciptaannya, wah aku model wong ayu, model wong ganteng, is ndak didelok ngono ambi Allah Taala. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menyebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Taala itu tidak melihat kepada jasad dan penciptaan lainnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat hati dan perasaan. Itu yang paling penting. Begitu hati dan perasaan itu baik, itu paketnya ruh. Karena itu paketnya ruh. Begitu itu apik, insya Allah bakal apik. Tapi nek wis iku elek saayu-ayune wong. Judes luar biasa, ndak nyopoan ambek wong. Begitu melaku nang kampung Allah, gak ono sing disopo sama sekali, siji ndak sing sopo. Melaku kencong ati ngomong judes pisan. Wes. Alamat. Ayu. Begitu ana wong ape njaluk kon gelem ambek wong kowe ngono ndak ojo sampe amit-amit ngono. Ayu lho iku. Ayu iku ndak ngomongi kowe ngono ya Allah. Judes luar biasa. Lah kenapa? Ya itu tadi paketnya ruh elek. Paketnya ruh elek. Jasadnya bagus, paket jasadnya baik tapi paketnya ruh jelek, dadi elek. Wong ndak tapi ayu, tapi ngomongi api, nek ambek wong iku sopan ya Allah. Keluarganya baik, njaluk wong iku ae, ndak tapi ayu, tapi kena. Wah kok ngono iku. Itu yang kemudian dicari. Jadi duduk kemudian macam-macam. Maka Allah Taala mengajarkan. Ini poin penting luar biasa. Dibuka sama Allah Taala wa min ayat. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Anda diciptakan dari satu tempat, dari satu bentuk, yaitu tanah. Kemudian Allah Ta'ala summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian setelah jadi manusia, kemudian mereka menyebar, cari sendiri-sendiri, cari makan sendiri-sendiri, cari nafkah sendiri-sendiri dengan berbagai bentuk model kerjanya. Yang penting halal. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan wa in sa'yakum lasyatta wa in manusia itu kerjaannya wis macam-macam. Wis kono memang digawe oleh Allah Taala. Dhisik wong iku dulu itu paling ngetren itu kerjaan wis dadi dokter. Dadi arek saben anu ditakoni cita-citanya apa? Jadi dokter atau jadi polisi atau jadi apa? Pilot. Pokok suhulan sing sugih-sugih. Ternyata kerjaan yang seperti itu tuh kalah sama YouTuber. Jadi arek-arek saiki mau jadi apa cita-cita YouTuber Ustaz subhanallah. Enak ya Allah. Wis kate belajar blas. Wis enak iku. Wis asal-asalan iso. Jadi cita-cita luar biasa itu. Bisa jadi mulia, bisa jadi rusak itu. Antara merusakkan umat atau memuliakan umat. Maka kemudian disitulah peluang orang Islam untuk berjuang. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan selanjutnya. Wa min ayati. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ini ayat 21, Allah Ta'ala menjelaskan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini seru ini. Ini yang biasa dibawakan khutbah nikah segala macam isiku. Kondangan. Jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa min ayati, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala menciptakan dari jenis kalian. Jadi itu toko jin. Jadi umpama ada orang kemudian nikah sama jin, itu jelas salah. Jin buat ambil jin, ini orang nikah sama manusia, nikah sama. Jadi kalau seandainya terjadi yang seperti itu jelas salah. Karena bukan fitrahnya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan ini min anfusikum azwaja, dari jenis yang lain. Duduk lanang mbek lanang, wedok mbek wedok karena wis bosen ambek lanang, rupane dhewe wis eker-ekeran mbek lanang. Dadi akhirnya putus cinta, terus nikah mbek wedok, dadi wedok ambek wedok. Allahu Akbar. Dan pemikiran model kayak ini kadang-kadang ono, dan itu dilestarikan luar biasa dan ini dilestarikan. Repot wong-wong itu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dari jenis kalian, artinya dari manusia yang sama, dari jenis manusia azwaja, dibuat oleh Allah Ta'ala berpasang-pasangan. Ini penting. Jadi terkadang Allah Ta'ala itu membuat ada orang, kenapa kok ayatnya model seperti ini? Ada orang, ini saya pernah tanya ke guru saya. Ada orang sampai meninggal jomblo. Kira-kira ayat iki sing salah apa wong sing salah?
Ya gampang saja, kata guru saya kalau gitu, seumpama ayatnya yang salah tidak mungkin. Yang jelas orangnya yang salah. Kenapa? Sak elek-elek wong. Insya Allah si ono sing tahu seneng si anak. Potensi ketika dia disenangi itu nanti ada jual mahal. Itu sing garane ndak payu-payu sampai tuwa, ndak jual-jual. Itu Bang. Jadi kemudian potensi itu memang potensi. Jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan min anfusikum azwaja. Setiap orang itu ada pasangannya. Dan ini kadang-kadang 1:4, 1:1, 1:2. Ini tidak menafikan yang seperti itu. Ada orang yang sampai meninggal, terus aku golek bidadari nek surga ae. Tidak apa-apa. Pokok aja protes, aja sambat. Iya. Wong kadang-kadang ngono aku sudah zuwat terus ruwet ambek donya apa segala macam, mahar larang apa segala macam, akhirnya ndak zuwat, ndak nikah sampai mati ndak nikah. Satu, bisa jadi karena gengsi. Dua, karena cara berpikir. Gengsi itu termasuk cara berpikir itu sebetulnya. Jadi yang ngerusak itu justru bukan agama. Agama itu mempermudah. Umpama memeluk Islam, mengikut Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang kepada Rasulullah orang wanita. Ya Rasulullah, saya nikah. Rupanya Rasulullah agak kurang berminat. Maka kemudian Rasulullah tidak jawab, diam. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, kalau tidak minat kayak nonang aku. Tidak minat kayak nonang aku. Maka disuruh balik sama Rasulullah. Coba Anda kembali ke rumah, cari mahar. Dicari di rumah tidak nemu. Subhanallah. Balik, ya Rasulullah tidak ada. Loh, telek omane. Walau khotaman min hadid. Walaupun khotaman min hadid itu cincin dari besi. Cincin zaman dhisik cincin besi itu agak lumayan berharga masih agak lumayan berharga. Nah, zaman saiki yes model cincin monel apa segala macam, tapi paling ya Pak Aki wis pokok rego-rego rada 50.000 ngono wis lumayan sana. Pokok sesuatu yang ada nilainya. Tidak ada ya Rasulullah. Walaupun cincin besi model tahun. Akhirnya kemudian ditanya sama Rasulullah, apal surat apa? Ya saya apal ya Rasulullah, ono kulhu, anas, al-falaq, macam-macam. Itu saja kata Rasulullah, itu ajarkan. Kau mulai dihasol, diajari cuman kulhu tok. Jadi gampang saja nih. Islam itu mengajarkan yang gampang. Syaratnya nikah itu cuman mempelai laki, perempuan, ada saksi, 2 orang saksi, mari, kemudian wali nikah, ijab kabul, pek 5. Yang ruwet kok ono adat, ono gengsi apa segala, iki tambah ruwet. Dan ini yang memperlama. Nah, maka kemudian ini yang diperbaiki sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau seumpama potensi untuk kebaikan ini dikurangi, disulitkan, maka potensi untuk keburukan akan berkembang. Dan ini sudah terbukti. Iku akeh ya. Begitu nikahi soro, pacaran suwe. Kenapa? Nikahnya sulit. Ada anu macam-macam apa segala macam, kok iki mundur. Kok sing wedok yakin, sing lanang rada ndak yakin. Kok mari sing lanang yakin, sing wedok balik gak yakin. Karu-karu yakin, keluargae gak yakin. Macam-macam. Ngelu kok soro nek ngono iku. Wis gak mari gak kawin-kawin akhire. Begitu kabeh wis padha nyerah, wis gak yakin kabeh, wis mari redup, wis mari kawani yakin mari ngono. Ayo dilaksanakan wis repot kaya ngono iku. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan manusia itu sebetulnya diberikan oleh Allah Ta'ala ada pasangannya. Yang repot, gengsi. Cara berpikir ini tadi, ini yang mempersulit. Makanya kemudian Rasul SAW itu sering memudahkan orang dalam berpikir. Umpama cara mikir itu gampang-gampangan, insya Allah gampang. Makanya kemudian Rasulullah ngajari orang laki yang baik, yang paling bisa memberikan mahar yang banyak. Dan perempuan yang paling baik, aisaruhunna muhuro, yang paling mudah maharnya. Itu karena orang laki tentu dituntut untuk mencarikan nafkah apa segala macam. Risiko memang tuntutan. Tapi untuk perempuan, umpama iki gak nututi. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu potensi untuk menikah ini dipersulit, potensi zina lebih tinggi. Itu di daerah-daerah barat model kayak ngono iku akeh. Untuk nikah itu sulit, biaya apa segala macam, semua gereja soro akhirnya dipersulit.
Karena dipersulit, akhirnya jalur yang tidak baik banyak. Mari pacaran kok diincipi dhisik, mari diincipi. Wah, dawa iki nek wis tuwa ngincipine sampai duwe anak baru nikah. Waduh, ambek anake nggo. Wes to. Sekacone kayak ngono iku. Itu Allah Ta'ala nunjukkan begitu potensi yang baik ditutup dan dipersulit, potensi yang buruk tentu akan naik. Maka Allah Ta'ala mengajarkan pasti ada jodohnya. Dan di dunia, di akhirat mesti ono. Dan tidak ada di dunia, mesti ada di akhirat. Yang penting itu jelas dibuat oleh Allah Ta'ala. Jelas ada. Kemudian fungsinya untuk apa? Allah Ta'ala mengajarkan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu agar menjadi tenang, cenderung. Agar orang itu menjadi cenderung. Sing lanang cenderung ngambil sing wedok cenderung ngambil sing lanang. Artinya merasa tenang. Untuk menjadikan rasa tenang dua-dua, iki mesti nek nasihati Abi. Kalau Abi nasihati dua-dua, cara ngomong diatur, cara sikap diatur. Karena dari dua keluarga yang berbeda, tentu dengan dua adat yang berbeda. Umpama mbok yo nang kono biasa sentak-sentakan, aku wis biasa sentak-sentakan, iki keluarga gak biasa sentak-sentakan. Rodok dipelano titik. Sing iki sing gak biasa sentak-sentakan, rodok diunggakno titik. Jadi sama-sama menyesuaikan. Iki atos-atosan, ndak aku kudu alus, harusnya alus. Sing iki tetep banter-banteran wis gak cocok eker-ekeran terus. Tadi ditu terus Anda ini harusnya mau wis kaya ngono iku akeh. Jadi kasus yang seperti itu tuh banyak. Orang tanya, gimana Ustaz? Harusnya kan itu menghargai seorang suami. Gampang. Suami harus menghargai istri juga. Caranya iki dirobah. Umpama dia biasa sentak-sentakan, ya coba nadanya agak ditinggikan. Ojo kemudian Anda ikut nada rendah juga, tapi kon batin. Ngenel, dipet terus. Acur. Begitu langsung murup sawah jeprang. Allah. Itu. Jadi untuk mengikuti karakter itu penting. Mengikuti karakter dua-duanya harus mengikuti karakter. Jadi tidak cuma satu yang menyesuaikan, dua-duanya sama menyesuaikan. Iki angel tangenane, kok ngono iku. Angel tangenane, coba cara lain. Atik semprotan. Ya kan? Ojo dianggap solo, dianggap gampang ae, anggap nyemproti burung. Jadi selalu ada cara. Ngamuk, ya cari cara lain. Umpama tidurnya terlalu larut malam, nanti dirubah pelan-pelan. Caranya itu. Makanya kemudian itu pembiasaan. Model seperti itu proses pembiasaan. Makanya untuk apa? Untuk merasa tenang. Dan merasa tenang itu cara bicara. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengajarkan di awal-awal surat Al-Baqarah cara bicara kepada manusia, wa qulu linnasi husna. Cara ngomong itu diperbaiki. Biasakan tutur kata yang baik. Karena orang kalau biasa, memang ada karakter orang yang tidak iso dinasihati ambil alus-alusan, kudu sentak-sentakan. Ada orang karakter dan itu harus menyesuaikan. Makanya guru itu mesti ngerti. Oh ini orang karakter dikandani titik langsung ngerti. Ada orang karakter itu kemudian dikandani titik ndak kupingnya rada bebel. Jadi kudu ati sentak-sentakan. Ha iku padha kok iku mau ana wong sing gampang tangenane, tutul titik wis tangi, ana sing angel tangenane kudu gebrak-gebrak gitu. Isi ngono iku. Berarti memang butuh. Kadang-kadang di saat butuh nada yang tinggi ya celukno guru sing rada dukuh. Kadang-kadang butuh diomongi sing pelan-pelan, ya guru sing ngomong sing pelan-pelan. Jadi ini saling melengkapi. Maka Allah Ta'ala mengajarkan di rumah pun litas kunung ilaiha. Agar istriku tenang di omah, suami itu tenang di rumah, sama-sama tenang, kondisi itu harus disesuaikan. Yang bisa menarik suami untuk tenang di rumah apa? Cari. Yang bisa menyebabkan istri tenang di rumah, itu suami wajib cari. Dan itu penting. Jadi secara gampangi, umpama sing wedok bojone sing wedok butuh
Aku butuh sutil anyar. Ono 5. Ndak apa wis tukono. Kalau saya itu mikir gampang-gampang, kayak ngono iku dadi ambek ono pokok ono duwe is tukono. Gampang. Dadi seneng kadang-kadang cuma ambek noto sutil 5 iki mau mulai sing paling cilik sampai sing paling gede. Wah, ya kan? Ono sing paling cilik sampai sing paling gede. Ndelok ngono tek iku seneng ditoto. Terus ono sing cengkir-cengkir saken-akene. Ono sing memang hobi koleksi kayak ngono iku ditoto saken-akene. Sama Bu, pokok kerasan di omah. Dan suami pun cari cara untuk suami ini biar tenang di omah. Delokno seneng masakan opo gawe ngono. Jadi memang penting, model kayak ngono itu penting. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan satu dengan yang lainnya, saling membuat nyaman itu penting. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan waja'ala bainakum. Setelah sakana, setelah kemudian tenang, baru nanti muncul rasa cinta. Ini sekaligus melawan konsepnya anak-anak yang begitu disuapno ndak cinta. Karena ndak cinta terus ndak sido. Cinta itu keri-keri. Cinta itu keri-keri. Yang penting saling melengkapi dan saling paham. Urusan cinta itu mburi, bisa disesuaikan. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan model seperti ini itu sudah ada dari zaman dulu. Anaknya Ibnu Umar, Umar bin Khattab itu pernah tawaf. Memang hobi biasa tawaf, kemudian dengarkan apa keluhan umatnya yang ada di sana. Kepingin roh dhewe. Aku pentingnya belusukan kok ngono iku. Kalau cuma ngandalkan laporan dari orang, laporan alamat ndak kena kabeh. Wis kok ngene iki mau alamat. Kan wong nang ndi, lokasine nang ndi, wong laporane nang ndi, saking gerambian. Kok ngono iku akeh gerambiane. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan orang itu harus cross check sendiri. Karena nek gak cross check sendiri mengandalkan laporan orang lain bisa jadi laporan itu tambah salah. Orang dengarnya seperti apa, ini kejadian realnya seperti apa, karena pengaruh yang menyampaikan jadi berubah. Umpama ada orang, aku nganggep dia seneng ambek aku nganggep dia, padahal durung tentu seneng. Cuman aku nganggep dia luwih seneng ambek aku. Ngomong sama orang lain, menyampaikan dari sini. Riwayatnya ke sini itu iso beda dari sini ke sini. Beda. Jadi itu pentingnya untuk cross check sendiri itu ada di sana. Cuman mendengarkan laporan. Saya kan hanya mendengarkan laporan, kadang gak tepat. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kalau sudah model seperti itu baru nanti muncul tingkatan selanjutnya, mawaddah. Muncul rasa cinta. Setelah itu kalau sudah berusia lanjut, wah si enom-enom si ati I love you. Begitu tua, hati I love you. Cuma ketok bojone tua iku wis sana. Cuma ketok bojone asar lungguh nang meja, daono kopi, dikekno sano. Iku bapakmu sakno gekno kopi. Apa ya Allah, wis wayahe wisanan. Apa ndelok TV ambek ngopi. Wis duduk wayahe yang saya minta buatkan kopi enggak. Ndelok tok wis ngerti wisanan. Oh wis jami wis wayahe apa gekno kopi. Wis wayahe ape nyukupno iki wis ngerti. Itu rahmah. Itu sudah ada di tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau sudah sampai di sana, itu orang sudah tidak memandang. Wis tak didelok gantenge, ayune apa segala macam sing didelok sakno. Dan itu sudah tingkatan yang paling luar biasa. Dan dari sakno ini, barokahnya orang sakno ini, tingkat tukaran itu semakin rendah. Makanya semakin orang berusia, biasanya tambah waras. Eker-ekeran itu tambah berkurang. Kenapa? Wis ngerti sana. Wis memang karakter iku wis sing sabar. Memang nek sik enom harus dilawan model. Cocok ngene iku ngawur. Akeh tukarane, tapi nek wis dar wis babano. Wis cek ngono iku. Dadi sama terus koyo wong tuwa ketemu arek beling. Kok luar biasa. Dhisik waktu si enom-enom anak iku diteter teman, diseneni balak-balik. Begitu wis tuwa kesel. Wis dudu wayahe ape jerat-jerit mbek anak iki. Wis tangi wis dudu wayahe sanan. Didok-dok ngene tok kudune wis ngerti. Harusnya sudah tahu. Maka Allah Ta'ala menunjukkan di situ tingkatan yang tertinggi. Dan itu sudah sampai tingkatannya Rasulullah. Model kayak ngono tingkatannya Rasulullah. Lihat orang saja sudah ngerti. Suatu hari maka kemudian ketika sampai di tingkatan mawaddah ini
Sayyidina Umar itu ketika keliling kelihatan ada wanita, mendengarkan ada percakapan antara wanita tua dengan anaknya. Wanita tua ini penjual susu. Di waktu pagi harinya dia jual susu dengan beberapa dirham. Dibilang sama orang, "Cek larangi, mahal ini, harga segini, umpama 12." Itu di toko sebelah ada 8. Ada 8 dirham. Harusnya harganya segitu. Itu sudah dicampuri sama air. Itu sudah dicampuri sama air. Iki asli. Akhirnya malamnya ibunya ini ngajari kepada anaknya, coba dicampuri air. Dicampuri air. Lu jangan, Bu. Nanti kalau Khalifah Umar itu dengar, dia bakal marah karena ada susu yang dicampur sama air. Zaman saya wis koyo ngono, murah-murah segala macam wis ulang wis pokok murah wis mari. Karena ada susu yang dicampur sama air dan dijual dengan harga yang kayak gitu. Oh, enggak apa-apa. Insya Allah enggak dengar. Umar itu enggak bakal dengar, ada di tempat lain padahal kerungi nang sebelah. Subhanallah. Kata anaknya ini tadi, kalau seandainya Umarnya tidak dengar, Tuhannya Umar pasti dengar. Kerungu ngono, dengar seperti itu, pulang Sayyidina Umar. Datang kepada anaknya, sampai tutup anaknya, dikasih tahu kepada anaknya, "Nak, saya dengar di sana itu ada wanita yang baik. Delok raine iki. Mbok ayu, mbok gak, pokoknya aku kerungu di situ ada orang baik. Di situ ada orang baik. Mbok ayu, mbok gak, pokoknya ayo datang dilamar. Ayo dinikah." Ndelok arek saiki dak nyambung. Wis kabele akeh konslet. Kabele akeh konslet, nyambung wis pacaran wis suwe 15 tahun dak nanggung-nanggung. Mulai SMA wis pacaran sampai tua. Begitu nikah meriah 3-7 dino sawat-sawatan mari cerai. Buyar. Kayak ngono iku akeh. Setelah sawat-sawatan apa segala macam meriah sekadung wis. Maka kemudian disitulah begitu diajak anaknya sama Sayyidina Umar, didelok, cocok saya bismillah. Dinikahno. Aku didelok lagi. Pentingnya untuk melihat akhlak. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan di situ kalau sudah sampai tingkatan mawaddah, lebih tinggi lagi kalau sampai tingkatan rahmah. Maka kemudian Allah Ta'ala menutup dalam ayat 20 dan 21 ini, inna fi dzalik. Sesungguhnya dalam kondisi yang demikian, dalam beberapa kasus yang demikian, la ayat. Sungguh terdapat ciri-ciri tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi liqaumin yatafakkarun. Bagi orang yang mau berpikir. Ini tinggi tingkatannya. Tinggi. Nanti di belakangnya ada yang agak rendah. Nanti Allah Ta'ala mengatakan liqaumi yasma'un. Agak turun. Cuma ini Allah Ta'ala membuat batas ada di atas dulu. Liqaumin yatafakkarun. Yatafakkarun itu umpama kalau seandainya orang tingkatan pertama yasma'un, kerungu tok. Naik ke tingkat yang lebih atas, liqaumin ya'lamun. Bagi orang yang mau belajar, yaqilun. Yang akalnya nyampe. Sing uteke kepasan. Ya gampangane koyo ngono. Uteke gak kepasan gak ditakoni ke Allah Ta'ala. Wong edan gak. Setelah dengar, dilihat naik ke tingkatan yang ada di atas. Orang yang punya akal sehat. Naik ke tingkatan yang lebih tinggi, akalnya dipakai untuk berpikir, baru kemudian yaqilun, orang yang punya akal. Setelah kemudian liqaumin yaqilun, kemudian naik ke tingkatan yang ada di atas, akalnya digunakan untuk belajar, karena harus belajar dulu baru bisa berpikir. Belajar, Allah Ta'ala mengajarkan liqaumin ya'lamun. Naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, paling dhuwur liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Harus diolah. Karena pemikiran itu tentu membutuhkan ilmu dan tentu membutuhkan akal. Orang yang hanya aku mikir, tapi utake gak ono. Dia belum punya ilmunya, itu jenenge berhayal. Orang belum punya uangnya belum nyeplak. Dia ndak tahu apa konstruksi bangunan. Dia juga tidak tahu tentang bahan-bahan untuk membuat rumah. Aku mikir seumpama aku nggawe omah, itu jenenge ngayal. Karena dia tidak ngerti apa-apa. Duwe ndak ono, dia juga tidak tahu ilmu tukang. Dia juga tidak ngerti model bangunan sing apik ku modele kaya apa. Tidak ngerti apa-apa, padha mbak ambek arek SD. Ku nek aku duwe omah, omahmu kaya apa? Iku jenenge berhayal.
itu namanya berhayal. Karena ilmunya belum ada. Begitu ilmu sudah ada, banyak pandangan. Oh nanti dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Aku jenenge berpikir. Sampai di atas itu namanya orang berpikir. Setelah itu baru ada lebih atas lagi. Ya tadabbur. Setelah mikir diolah baru diresapi, baru namanya tadabbur, merasapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.